Setelah membahas style, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu formatting. Formatting ini juga sangat berfungsi untuk lebih paham mengenai tag-tag dari HTML begitu. Mungkin kita langsung ke contoh codingannya gitu ya. Ini kita bisa close dulu, kita tambahin file yaitu formatting.html. Buat struktur HTML-nya, kemudian kita kasih judul di title-nya formatting, kita beri huruf besar ya, formatting HTML. Apa saja sih formatting HTML? Nah, kita lihat contoh pertama. Di sini ada berbagai contoh format HTML. Yang pertama, di sini kita bisa baca ada B untuk bold text, strong untuk memberikan sebuah tekanan pada teks, I untuk membuat paragraf kita menjadi miring gitu ya, italic. Dan ini masih banyak lagi, kita bahas mungkin bisa satu-satu atau nanti kita bisa baca, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Yang pertama bold. Nah, di sini contoh bold. Kita buat paragraf dulu ya di sini. Itu kita bisa langsung show preview untuk biar tampil hasilnya langsung. Saya tampilkan sebuah paragraf yang biasa. Mungkin di sini ini adalah ini adalah paragraf. Oke, ini paragraf biasa. Kalau kita kasih sintak B gitu, kita buat ini adalah paragraf bold. Kelihatan ya, hasilnya lebih bold daripada paragraf yang sebelumnya. Ini fungsi bold. Kemudian di sini ada strong. Strong ini untuk apa? Untuk memberikan suatu importance pada kalimat ini, yang artinya kita memberikan tekanan kepada ini. Contoh dari sini sama, dia bold, cuman beda fungsi. Kalau strong ini biasanya dipakai di dalam tag P atau tag yang lainnya. Kalau bold bisa di luar, kalau ini kan tidak ada P. Nah, misalnya kita buat strong di sini, kita buat paragraf. Ini adalah paragraf strong. Oke, kita cut ini, kita kasih strong, kita paste. Sama hasilnya. Tapi kalau untuk strong ini biasanya dibuat di dalam tag P lainnya atau inner tag. Nah, tidak di luar seperti B ini, bold. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ini I. I ini, nah kalian pasti tahu biasanya untuk membuat kalimat atau paragraf menjadi miring ya, italic gitu. Kita buat juga contohnya di sini ini adalah paragraf italic. Kelihatan ya? Kita save dulu, ke refresh, paragraf italic. Oke. Kemudian IM juga diberikan untuk paragraf italic, sama aja nih. Nah, ini bedanya sama seperti strong tadi di dalam tag HTML yang lainnya untuk pembuatannya gitu. Kemudian lanjut small. Small ini jelas sesuai artinya kecil, membuat paragraf kita menjadi kecil. Kita buat small. Ini paragraf kecil. Oke, ternyata buatnya di sini. Nah, kita copy, kita cut di dalam paragraf. Oke, paragraf kita menjadi kecil ya ukurannya ya. Sebenarnya bisa aja kita kecil ini sesuai ukuran font gitu. Nanti kalau kita udah buat styling di CSS gitu. Tapi ternyata HTML punya tag tersendiri untuk membuat paragraf itu menjadi kecil begitu. Nah, sekarang lanjut ke mark. Mark ini apa? Jelas untuk menandain suatu kata di dalam paragraf itu. Contoh kalau di sini kata milk ini ditandain. Kalau kita biasa tulis di kertas itu kan kita stabilo kalimat atau kata penting gitu. Nah, di HTML bisa buat seperti itu. Kita buat ya. Contohnya kita buat ini paragraf yang sangat
penting untuk dibaca. Nah, penting ini kita tandain, kita ganti tag menjadi mark. Kalau mark ini agak kita buat manual ya. Nah, paste penting tadi, ya pentingnya ditandain dengan warna kuning gini ya, backgroundnya. Otomatis nih kalau kita buat dengan mark. Kemudian apalagi nih? Del. Nah, biasanya kalau di dalam Word itu kita bisa coret kata gitu. Nah, seperti ini. Kata ini kita garis gitu, seperti ibaratnya kita coret katanya gitu. Kita bisa buat di HTML itu menggunakan tag del. Nih, kita buat langsung contohnya. Kita langsung praktek aja ya. Paragraf ini adalah kata yang dicoret. Coret ini mungkin kita bisa cut, kita masukin ke dalam del. Thread. Oke, coretnya langsung kecoret gitu. Selanjutnya apa lagi? Sub. Nah, sub ini biasanya teman-teman pada tahu pasti. Nah, biasanya buat kata itu yang di bawahnya. Kalau untuk atas itu sub, pakai P gitu. Kita bisa langsung copy aja ya, biar cepet ya. Sama aja kok. Ini kita copy, kita paste ke sini. Nah, subscribe-nya ke sini. Sama seperti yang lain di dalam sebuah paragraf, sub. Kita tandain kata mana sih yang mau kita masukin ke dalam sub ini. Sama seperti yang lain di dalam small, di dalam strong, mark, del, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi ya? Sub. Nah, kalau sub ini untuk posisinya di atas. Kita copy juga. Sama aja, cuma beda sintak. Oke, nah ini sama ya. Scripted dan subscripted. Nah, kemudian apalagi kita bisa lanjutkan. Oh, ternyata habis. Nah, terus sebenarnya lebih banyak ya ini. Kalian bisa baca satu-satu. Ini kalau contohnya sudah kita buat semua di sini ya. Mungkin nanti bisa pahamin lagi dari materi ini gitu. Kita lanjut lagi di materi berikutnya. Terima kasih.